Pria ini bernama Liman dan kita akan memanggilnya Tuan Li. Dia sekarang di penjara atas kasus pembunuhan yang menyangkut kelompok pemalsuan uang dan jaringannya sudah mencapai internasional. Akan tetapi sampai sekarang kepolisian Hong Kong masih mencari siapa bos Tuan Li. Orang-orang memanggilnya sebagai Painter. Namun para polisi belum pernah bertemu dengannya sehingga mereka hanya mengandalkan bukti-bukti dan juga saksi. Salah satunya adalah Tuan Li. Namun Tuan Li awalnya tidak mau bekerja sama dengan polisi sehingga ia tidak menjawab satupun pertanyaan dari polisi mengenai keberadaan si Painter. Sampai akhirnya para polisi pun mengumpulkan bukti-bukti dan semua petunjuk tersebut yang mengarah kepada Tuan Li sebagai pembunuh para korban. Namun tentu saja Tuan Li menolak semua pernyataan itu hingga polisi akhirnya memberi pilihan pada Tuan Li untuk menyiarkan penemuan ini kepada media atau memberikan kesaksian tentang Painter. Namun di tengah pemeriksaan itu tiba-tiba datanglah seorang wanita yang akan kita panggil dengan Nyonya Fan. Dia ingin membuktikan bahwa Tuan Li tidak bersalah. Nyonya Fan ini merupakan seorang pelukis terkenal namun tunangannya dibunuh oleh si Painter. Nyonya Fan sangat yakin jika Painter adalah orang yang patut disalahkan sehingga ia pun meminta Tuan Li untuk memberikan informasinya kepada polisi. Karena kalau Tuan Li sudah memberikan informasinya, ia pun juga harus dibebaskan. Maka dari itu kisah ini bermula dari kehidupan Tuan Li dan pacarnya yang bernama Nguyet Fan di Kanada. Mereka berdua adalah seniman dan mencoba menjual lukisan Vancouver. Namun sayangnya tidak ada yang tertarik membeli lukisan mereka sampai mereka harus hidup melarat. Oleh karena itu Tuan Li pun memiliki cara lain untuk menyambung hidup, yaitu meniru lukisan-lukisan terkenal kemudian menjualnya. Hal inilah yang membuat Fan merasa sedih karena ia yakin jika kekasihnya memiliki bakat ngelukis yang luar biasa. Ia yakin kalau Tuan Li sebenarnya bisa mempertahankan orisinalitas karya seninya. Sayangnya untuk saat ini mereka harus bertahan hidup dan Tuan Li memutuskan untuk memalsukan lukisannya. Namun ternyata lukisan palsu Tuan Li justru membuat Painter menemukannya. Painter sendiri sudah mengira bahwa lukisan ini palsu karena dijual dengan harga yang murah. Tetapi dia benar-benar mengagumi cara Tuan Li dalam meniru lukisan itu yang menjadi begitu mirip. Sehingga ia mencari Tuan Li namun untuk tujuan yang lain. Sementara itu, Nguyet Fan membawa lukisan Tuan Li ke pameran dan berkata jika ada beberapa kolektor yang ingin membelinya. Setelah melihat hal ini, Tuan Li pun kemudian percaya diri dan kembali bersemangat untuk melanjutkan bakat seninya. Namun, kepercayaan diri itu luntur begitu saja saat seseorang tiba-tiba mengatakan bahwa lukisan itu hanyalah salinan, sehingga tidak pantas untuk bersanding dengan lukisan-lukisan lain dalam pameran tersebut. Hal ini tentu membuat Nguyet Fan marah karena ia merasa terhina dengan orang tersebut. Karena melihat kekasihnya yang sangat marah, Tuan Li pun berinisiatif untuk meminta maaf pada orang tadi yang langsung pergi ke galeri. Namun ternyata orang itu justru sudah membeli lukisan palsu buatan Li dan mengaku kalau ia sedang mencarinya. Iya, orang yang baru saja menghina lukisan Nguyet Fan itu adalah Painter. Akhirnya mereka berdua pun makan malam dan Tuan Li menjelaskan proses pembuatan lukisan tersebut. Painter sendiri sudah tahu bahwa itu hanyalah lukisan palsu, namun ia memuji karya Tuan Li dan mengaku bahwa para ahli pun akan kesulitan membedakan lukisan asli dan lukisan palsu itu. Untuk itu Painter pun menawarkan sebuah pekerjaan. Namun karena Tuan Li baru bertemu dengannya, maka ia hanya memberikan kartu nama supaya Tuan Li nanti bisa menghubunginya. Keesokan harinya, akhirnya Tuan Li menemui Painter untuk menerima tawaran pekerjaan itu karena ia mengira bahwa ia akan memalsukan lukisan lagi. Namun Tuan Li ternyata salah karena Painter ternyata memintanya untuk memalsukan uang dolar. Hal ini membuat Tuan Li marah karena ia merasa dibohongi. Baginya pemalsuan uang merupakan tindakan beresiko tinggi karena ia bisa dipenjara.
Tetapi Painter berusaha meyakinkan Tuan Lee bahwa ia sudah lama berada dalam bisnis ini. Ia bahkan sudah merupakan generasi ketiga yang menjalankannya, alias pemalsuan uang ini telah menjadi bisnis turun-temurun dalam keluarganya. Dan sejauh ini tidak ada satu orang pun yang masuk penjara karena semuanya bisa diatur dan dimainkan dengan rapi. Bahkan Painter mengakui bahwa ia sebenarnya berasal dari Hong Kong dan bernama asli Ngo Pung Sang supaya Tuan Lee percaya padanya. Tapi karena Tuan Lee masih syok, maka Painter pun memberikan pilihan pada Tuan Lee untuk memikirkan pekerjaan ini. Kalaupun Tuan Lee tidak mau menerimanya, maka Painter tidak akan mencarinya lagi. Awalnya Tuan Lee tidak ingin menerima pekerjaan itu karena ia masih tinggal bersama kekasihnya. Namun ternyata Nguyat Van diam-diam berselingkuh, sehingga ia pun memilih meninggalkannya dan ikut bersama Painter. Maka dari itu, kini Tuan Lee pun menerima pekerjaan itu, tapi ia berbohong jika sebenarnya ingin mencari pacarnya di Amerika. Namun sesungguhnya yang terjadi adalah karena ia ingin segera move on dari Nguyat Van. Setelah itu, Painter pun menjelaskan bentuk-bentuk dari uang dolar kertas yang akan dipalsukan. Ia juga mengenalkan semua anggota tim pemalsuan uang ini. Painter ternyata telah memiliki tempat rahasia yang berisi peralatan canggih untuk mencetak uang palsu ini. Dan tugas Tuan Lee adalah menyalin gambar dari uang kertas itu untuk diperbanyak sesuai dengan permintaan Painter. Namun karena Painter selama ini menjaga mutu dan kualitas dari uang palsu yang ia produksi, ia pun menegaskan bahwa uang palsunya merupakan yang paling mirip dengan aslinya. Maka dari itu ia meminta anak buahnya untuk membuatnya semirip dan sedetail mungkin sampai orang awam pun tidak bisa membedakan uang palsu dengan uang asli. Sementara itu diam-diam Tuan Lee merasa penasaran dengan Painter yang mengaku tidak pernah tertangkap. Ia sampai bertanya kepada temannya dan temannya itu menjawab kalau Painter dan keluarganya adalah orang yang memiliki prinsip sehingga tidak pernah gegabah dalam bertindak. Dan selain itu, pekerjaan ini merupakan rahasia yang harus dijunjung tinggi, bahkan tidak boleh ada keluarga karyawan yang tahu tentang ini. Keesokan harinya, Painter dan para anak buahnya pun mencari kertas khusus yang akan digunakan untuk mencetak uang di Eropa Timur. Karena Amerika tidak memproduksi kertas seperti yang mereka inginkan, namun berkat kecerdasan Tuan Lee dalam membantu negosiasi dengan pabriknya, mereka pun membeli kertas sejumlah 5 ton. Dan Painter berharap kalau Tuan Lee bisa menggunakannya dengan baik. Tapi tentu saja bisa, karena Tuan Lee sudah memperhitungkannya. Sayangnya meskipun cetakan kertasnya yang sudah mendekati yang asli, hasil cetakan tintanya masih tampak berbeda, sehingga mereka ingin memperbaikinya lagi. Namun gak disangka-sangka Painter ternyata menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Seperti hari ini, ia tiba-tiba mengajak Tuan Lee untuk merampok mobil pembawa tinta yang akan digunakan untuk mencetak uang asli. Dan Painter bahkan tidak takut berhadapan dengan polisi karena ia sendiri tidak punya belas kasihan terhadap orang lain. Setelah Painter dan gerombolannya berhasil pergi, kepolisian setempat pun mulai melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV. Namun para polisi yang berdinas di sana harus melakukan kerjasama untuk meringkus Painter dan teman-temannya karena mereka sudah termasuk melakukan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, kepolisian Kanada mengirimkan Lee Hong Hye untuk menjadi mata-mata di Hong Kong dan bekerja sama dengan Inspektur Huelan. Sementara itu, Tuan Lee kini sibuk membuat campuran tinta yang akan digunakan untuk menyempurnakan uang palsunya. Tapi untungnya hasilnya memang memuaskan sehingga Painter pun merasa sangat senang. Namun ternyata kesenangan itu tidak berlaku bagi Tuan Lee. Ia justru merasa marah, namun tidak bisa memprotes karena ia takut kalau Painter akan membunuhnya. Dan akhirnya tidak butuh waktu lama, keesokan harinya Painter pun mengajak Tuan Lee untuk mendistribusikan uang palsunya ke berbagai negara. Bahkan di tengah proses pengendaraan uang ini, Tuan Lee masih menyempurnakan lagi uangnya supaya bisa aman di bawah sinar UV pendeteksi keaslian uang.
Karena Tuan Lee berhasil membuat uang palsunya semakin mirip dengan yang asli, Painter pun merasa begitu senang. Ia bahkan membeli resort dengan atas nama Tuan Lee sebagai imbalan jika kontrak kerjanya sudah berakhir. Lalu hari ini Painter pun mengajak Tuan Lee untuk bertemu dengan teman lamanya yang tinggal di kawasan khusus dan tersembunyi. Awalnya Painter terlihat datang secara baik-baik, namun ternyata ia datang untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya 7 tahun lalu di Belanda. Painter yakin bahwa ayahnya dihabisi oleh ayah temannya ini. Tapi karena kawasan itu dijaga ketat oleh anak buahnya, teman Painter merasa aman dan tidak mudah termakan omongan Painter. Namun dia salah karena Painter telah merencanakan serangan ini sehingga ia sudah menyiapkan segalanya termasuk bom yang diledakkan di segala sisi area ini. Di sini Tuan Lee menyadari kalau Painter memang orang yang kejam. Ia tak punya rasa takut dan bisa dengan tega menghabisi orang yang menurutnya bersalah. Lalu di tengah kekacauan itu, Tuan Lee melihat seorang perempuan yang merupakan sekretaris teman Painter. Perempuan itu terlihat kesakitan akibat ledakan barusan yang ternyata mengenai punggungnya. Lalu karena kasihan, Tuan Lee pun menyelamatkannya. Dan setelah menghabisi semuanya, Painter juga menyelamatkan perempuan itu karena Tuan Lee ingin menolongnya. Sampai akhirnya Painter pun meledakkan seluruh daerah tersebut. Setelah melakukan serangan ini, Painter dan kawan-kawannya pun melarikan diri keluar kota. Sementara itu, wanita yang berhasil diselamatkan oleh Tuan Lee mendapatkan perawatan di rumah sakit. Namun karena wajahnya rusak akibat ledakan itu, ia pun dioperasi dan wajahnya berubah menjadi mirip dengan Nguyen Phan, pacar dari Tuan Lee. Akan tetapi Painter menyuruhnya pergi setelah perempuan ini sembuh. Ia bahkan membuat paspor dan memberi identitas baru dengan nama Thi Cuyen supaya bisa melarikan diri dengan aman. Namun tentu saja Tuan Lee tidak setuju dengan keputusan bosnya karena ia merasa kasihan dengan Cuyen. Keesokan harinya Tuan Lee datang ke sebuah galeri seni yang sedang menggelar pameran lukisan. Ternyata pameran lukisan ini adalah milik Nguyen Phan, kekasihnya dulu. Sementara itu, Cuyen akhirnya tahu alasan wajahnya dioperasi adalah karena Tuan Lee masih mengingat kekasihnya yang sekarang sudah bertunangan dengan pria lain. Dan sekarang Tuan Lee pun berniat pergi bersama Cuyen untuk kabur dari Painter. Namun ternyata Painter mengetahuinya sehingga menghalangi niat Tuan Lee. Karena bagaimanapun juga Painter masih membutuhkan Tuan Lee untuk bisnisnya. Apalagi Tuan Lee adalah orang paling teliti dan bisa membuat sesuatu yang begitu mirip dengan aslinya. Sekarang polisi Kanada yang bernama Lee Hong itu telah berhasil menyusup ke jaringan mafia peredaran uang palsu. Dan ternyata diam-diam Hue Lan juga mengikutinya. Lee Hong pun memancing para mafia ini untuk bertemu dengan Painter. Namun ternyata para mafia yang dipanggil Tuan Bobby itu justru mengintimidasi Hue Lan yang membuat Lee Hong kesal dan hampir tidak berhasil menjalankan misinya. Akan tetapi Painter adalah orang yang teliti. Meskipun Lee Hong telah memakai nama samaran dan mengaku sebagai pebisnis Hong Kong, Painter menemukan sesuatu yang gak beres. Sampai akhirnya Painter teringat pada anak buahnya yang bernama Lau Chu. Ternyata pernah berhubungan dengan Lee Hong yang sedang menyamar ini. Setelah ditelusuri lagi, akhirnya Lau Chu ketahuan membeli barang antik menggunakan uang palsu ketika mereka masih bermarkas di Kanada. Hal itu tentu saja membuat Painter marah karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Namun karena Painter merupakan orang yang kejam, ia pun mengancam keselamatan Lau Chu sampai Lau Chu minta maaf dengan seluruh jiwa dan raganya. Akan tetapi bukannya luluh, Painter justru langsung menghabisi nyawa Lau Chu di hadapan anak buah yang lain. Namun Tuan Lee berusaha melawan Painter. Baginya meskipun aturan memang harus ditegakkan, tapi Lau Chu sudah berjasa untuk bisnis Painter dan seharusnya dia tidak tewas secara mengenaskan seperti ini. Tetapi bukannya tersadar, Painter justru menyiksa Tuan Lee. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Lee Hong pun yang menyamar sebagai Ma Yusan akan bertemu dengan Painter untuk melakukan transaksi uang palsu. Namun sebelum itu ia sudah bekerja sama dengan Hue Lan untuk menangkap Painter.
Beberapa saat kemudian, Mayusan datang dan ingin membeli uang palsu seharga 3 juta dolar. Namun ia sempat bernegosiasi untuk melakukan transaksi ini di Kanada karena untuk memudahkan penangkapan Painter. Akan tetapi Painter sempat berkilah untuk melakukan transaksi langsung di Hong Kong karena ia mempunyai memori buruk tentang Kanada. Meskipun Mayusan memberi tawaran hingga harga 10 kali lipat alias 30 juta dolar. Namun Painter tidak ingin mengambilnya. Dan oleh karena itu mau nggak mau Mayusan menuruti permintaan Painter. Dan akhirnya Painter pun menyuruh Tuan Lee untuk memeriksa uang Mayusan yang diletakkan di koper. Dan ternyata koper itu berisi senjata api yang membuat Tuan Lee akhirnya mengetahui bahwa Mayusan adalah seorang polisi. Melalui gerakan Tuan Lee inilah Painter juga menyadari kalau Mayusan hanyalah penyamaran sehingga ia pun langsung menghabisinya juga. Tuan Lee yang melihat kekejaman Painter pun merasa ketakutan. Namun, Painter beralasan bahwa ia ingin menyelamatkan Tuan Lee sampai harus mengirimkan Mayusan langsung ke malaikat maut. Dan ternyata Painter tidak main-main karena ternyata ia sudah menculik Nguyen Phan, mantan pacar Tuan Lee yang juga tunangannya. Bahkan Painter akan menghabisinya juga, namun untungnya Tuan Lee bisa menyelamatkannya. Namun karena sudah banyak korban nyawa yang berjatuhan di sana, Kuyen pun mengajak Tuan Lee melarikan diri. Akhirnya Tuan Lee dan Kuyen pergi ke resort yang sudah dibeli Painter atas nama Tuan Lee. Mereka berdua bersembunyi di sana untuk menghindari kejaran polisi. Tapi di sini Tuan Lee pun mengetahui kalau Lao Chu akhirnya ikut dihabisi dan banyak korban lain yang diakibatkan oleh Painter. Hal ini membuat Tuan Lee merasa sedih, apalagi Painter ternyata masih bisa kabur. Apalagi Nguyen Phan akan segera menikah, dan Tuan Lee yakin kalau Painter sebentar lagi akan menemukannya di resort ini. Maka dari itu ia pun memilih pergi dari sana. Akan tetapi saat Tuan Lee ingin menyusul Nguyen Phan, ia justru ditemukan oleh polisi kemudian ditangkap atas kasus pemalsuan uang dan masuk dalam jaringan Painter. Namun akhirnya hari ini Tuan Lee dibebaskan dengan jaminan oleh Nyonya Phan alias Nguyen Phan yang merupakan mantannya. Meskipun Huelan mencurigai keputusan Nguyen Phan, tapi Huelan tidak punya alasan untuk menahan Tuan Lee lebih lama. Lagi pula ia harus menepati janjinya untuk membebaskan Tuan Lee karena Tuan Lee telah memberikan kesaksian pada kasus Painter. Sementara itu, setelah Tuan Lee bebas dari penjara, kepolisian Hong Kong mulai menyebar sketsa wajah Painter untuk melakukan penangkapan. Sampai tiba-tiba Huelan melihat seorang petugas yang wajahnya sangat mirip dengan Painter. Ia pun langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar orang itu. Namun ternyata orang itu bukanlah Painter, dan Huelan menyadari kalau ia dibohongi oleh Tuan Lee. Ternyata Tuan Lee ini sudah pergi bersama Kuyen yang mengaku-ngaku sebagai Nguyen Phan. Sekarang Kuyen telah mengerti mengapa Tuan Lee meminta dokter untuk mengoperasi wajahnya menjadi mirip dengan Nguyen Phan, karena Tuan Lee sendiri belum bisa move on sepenuhnya dari mantannya. Tuan Lee ternyata menganggap kalau Kuyen hanyalah tiruan dari Nguyen Phan, mantan kekasihnya dulu. Namun ia meyakini bahwa barang tiruan bisa saja lebih baik daripada benda aslinya. Setelah memahami sudut pandang Tuan Lee yang menganggap hati seseorang perempuan seperti seorang benda, Kuyen pun diam-diam merasa sakit hati pada Tuan Lee. Dan maka dari itu Kuyen pun berencana untuk membalaskan sakit hatinya kepada Tuan Lee dengan memberikan petunjuk pada polisi atas keberadaan Tuan Lee yang kabur bersamanya. Tuan Lee awalnya tidak menyadari perubahan sikap Kuyen yang menjadi sinis padanya. Sampai akhirnya para polisi datang mengepung mereka hingga Kuyen memutuskan untuk meledakkan kapal tersebut.